Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saiful Bahri. Saya dari program studi manajemen inovasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Dalam video ini saya juga akan menyampaikan refleksi dan analisis kritis ya terhadap video yang berjudul Digital Transformation in Finance, yang dimana saya akses melalui YouTube. Video ini juga merupakan salah satu tugas akhir semester ya di mata kuliah Manajemen Keuangan untuk Eksekutif dengan Ibu Dr. Sri Rahayu SPD ME selaku dosen pengampuh di mata kuliah tersebut. Jadi di dalam video ini juga membahas tentang bagaimana sih transformasi digital itu telah mengubah dunia keuangan, mulai dari sistem operasional, layanan pelanggan, hingga model bisnis yang menghasilkan nilai baru dalam sektor finansial. Jadi yang pertama itu yakni kita membahas tentang ringkasan video tersebut ya. Jadi video ini juga menyoroti ya bahwa transformasi digital itu bukan hanya sekedar digitalisasi proses lama, tetapi merupakan sebuah perubahan fundamental dan strategis. Perusahaan pun sekarang itu harus beralih dari pendekatan tradisional itu menuju yang otomatisasi yang kemudian pemanfaatan data dan AI, kemudian juga integrasi digital payment dan open banking, dan model layanan keuangan yang lebih cepat, transparan, dan inklusif. Inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tapi juga harus memperluas akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau ya, seperti unbanked atau underbanked seperti itu ya. Jadi selama proses analisis saya juga di sini menyoroti 4 pilar strategis utama yang telah dibahas dalam video tersebut. Di mana 4 strategi utama itu, yang pertama terkait dengan alokasi modal yang lebih strategis, kemudian tentang manajemen risiko yang modern, kemudian juga ada digital finance ya sebagai akselerator ekonomi, dan yang keempat itu terkait dengan value creation, di mana nanti di sini menciptakan nilai dalam jangka panjang. Jadi itu 4 pilar strategi utama yang ada dalam video tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan lembaga keuangan itu untuk mempercepat pengambilan dalam keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan layanan keuangan yang semakin profesional dan terjangkau. Adapun nilai strategis yang tadi saya sebutkan itu juga mempunyai beberapa penjelasan ya. Yang pertama itu terkait dengan alokasi modal yang lebih strategis. Nah, jadi gimana sih yang dimaksud dengan alokasi modal yang lebih strategis? Nah, dengan digitalisasi ini perusahaan juga dapat menilai kinerja ya investasi secara real time. Terus mengoptimalkan modal ke sektor paling produktif. Kemudian dapat juga meningkatkan ROI dan mempercepat inovasi. Jadi digital finance juga modal mengalir lebih cepat ke peluang yang lebih unggul. Terus yang kedua tadi terkait dengan manajemen risiko modern. Jadi terkait dengan manajemen risiko modern ini, risiko di era digital itu lebih kompleks ya. Yang seperti kita tahu itu seperti cyber risk, kemudian fraud digital, atau seperti regulatory risk. Nah, itu juga ini ya terdapat risiko di sana, di mana nanti teknologi yang dapat membantu itu semua itu seperti deteksi anomali otomatis misalnya. Kemudian
monitoring 24/7, dan kemudian integrasi compliance by design. Nah, yang ketiga itu tadi membahas terkait tentang digital finance ya, sebagai akselerator ekonomi. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya di sini adalah digital finance itu juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, kemudian juga dapat menurunkan biaya transaksi, dan di sana juga dapat mempercepat proses kredit. Dan mungkin kita seperti contoh di Indonesia ya. Jadi untuk contoh di Indonesia itu yang sangat familiar ya, yang familiar kita tahu itu seperti Kris atau fintech lending atau paylater, e-wallet. Nah, seperti yang sebutkan tadi itu juga telah membantu untuk UMKM itu naik kelas istilahnya ya, karena sudah menggunakan digital finance seperti itu. Dan yang terakhir itu tadi pilar yang keempat itu yakni value creation, di mana menciptakan nilai jangka panjang. Nah, transformasi digital itu juga memberikan yang pertama seperti customer experience yang personal, kemudian efisiensi biaya operasional, ada produk dan layanan yang lebih inovatif lagi, dan mungkin terkait dengan hubungan yang lebih kuat ya dengan pelanggan itu sendiri. Nah, dalam konteks Indonesia, kita khususkan di Indonesia ya. Jadi, transformasi keuangan digital itu membuka akses pembiayaan bagi UMKM dan masyarakat daerah, serta mendukung percepatan ekonomi digital nasional. Jadi melalui video ini juga saya akan menyampaikan refleksi pribadi dan rekomendasi inovatif agar transformasi digital keuangan ini dapat berjalan aman, inklusif, dan bahkan bisa berkelanjutan. Nah, mungkin kita membahas tentang refleksi pribadi itu ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, konsep dalam video ini benar-benar sangat relevan dengan kondisi yang ada di Indonesia sekarang. Seperti contoh, UMKM dan masyarakat di daerah kini lebih mudah mengakses pembiayaan melalui aplikasi-aplikasi fintech. Dan kemudian inovasi seperti Kris yang kita tahu itu juga membantu percepatan cashless society ya. Jadi semisal kita sekarang seperti banyak kita jumpai juga bukan hanya sekedar di toko ya, bahkan juga banyak di tempat-tempat tongkrongan misalnya, atau di yang sudah terkenal seperti KFC misalnya, itu juga sudah ada. Terus atau di Tomorrow misalnya untuk kopi atau minuman, itu juga sudah rata-rata menggunakan Kris ya, dimana itu juga menjadi membantu percepatan cashless society-nya. Namun literasi digital dan keamanan data itu harus diperkuat agar masyarakat itu tidak rentan terhadap penipuan keuangan digital ya. Jadi itu benar-benar harus diperkuat. Jadi tidak ada lagi tuh masyarakat yang gampang ya tertipu dengan keuangan digital tersebut. Jadi saya juga melihat peluang riset di sini yang besar ya dalam topik digital finance dan integrasi teknologi keuangan ini. Jadi adapun transformasi digital ini agar berjalan efektif dan aman ya. Jadi biar lebih efektif dan aman, jadi saya membuat beberapa rekomendasi inovatif itu ya. Seperti contoh, yang pertama terkait dengan inklusi keuangan, di mana itu program digital onboarding untuk UMKM desa dengan diberikan edukasi keuangan. Kemudian terkait dengan cyber security. Nah, untuk cyber security ini kita menyarankan untuk penggunaan zero trust ya, dan AI fraud detection itu harus ada. Kemudian dari sisi layanan pelanggan, personalisasi berbasis data dan customer journey analytic. Kemudian terkait dengan pemerintahan itu sudah pastinya tentang
regulatory sandbox untuk fintech lokal agar tetap inovatif namun tetap terawasi atau terkontrol. Nah, mungkin itulah beberapa inovasinya ya. Kemudian yang untuk prinsip utamanya mungkin inovasi itu harus aman, inklusif dan berkelanjutan. Itulah untuk prinsip utamanya. Namun sebagai penutup di video kali ini sebagai kesimpulannya juga bahwa transformasi digital itu merupakan masa depan industri keuangan. Perusahaan pun perlu memastikan strategi digital finance yang sejalan dengan seperti perlindungan data, kemudian penguatan inklusi keuangan, inovasi layanan yang mungkin dapat menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Saya percaya bahwa keuangan digital hanya mempercepat transaksi, tapi memberdayakan ekonomi masyarakat dan menciptakan nilai sosial yang jauh lebih besar. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.